termasuk surah Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, para ulama ini berbeda pendapat. Ini turunnya kapan? Atau di mana? Tapi kalau kebanyakan mengatakan ini adalah surah yang turun ketika Nabi haji wada. Ketika selesai haji wada. Jadi mengatakan sebelum Fathu Makkah, sebelum Makkah terbuka, artinya tahun 8 Hijriyah, menjelang Fathu Makkah. Dia mengatakan tadi di haji wada itu tahun 10 Hijriyah. Tapi yang pasti dia adalah Madaniyah karena turun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, walaupun tempatnya di Makkah. Kaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Sebelum An-Nasr apa? Sebelum Al-Kafirun. Jadi di surah Al-Kafirun di mana ditegaskan terkait posisi Nabi terhadap orang-orang kafir Quraisy, dan mereka dirinya sinkretisme. Jadi Nabi diajak ya nyembah itu gantian. Hari ini, tahun ini aku beribadah kepada Tuhanmu yang Muhammad, kamu beribadah kepada Tuhan kami. Nanti habis itu tukeran, dengan aneh. Maka kemudian turun surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Penegasan, ya tauhid ya tauhid, nggak bisa ditawar. Nah, kemudian di surat An-Nasr ini sudah nggak ada tawar-tawar lagi, nggak ada bargaining lagi. Kalau kemarin mereka bargaining lagi, justru nanti di surat An-Nasr dinyatakan mereka malah masuk Islam. Artinya orang kafir akan mulai timbangan itu, Islam naik, musyrikat, kekafiran, syirik, kufur, turun. Islam gitu ya. Jadi ini semacam busyra, kabar gembira. Busyra. Ya. Lamma akhbara Allah Ta'ala fi akhir surah al-Muqaddimah bi ikhtilaf din al-Islam alladhi yad'u ilayhi ar-rasul an din al-kuffar amba'ahu huna bi anna din al-Islam akhir wa yazul wa dinu saya'lu yantasir waqta al-fathi wa nasr. Intinya lakum dinukum waliyadin, kan? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka kemudian ketegasan inilah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman. Tapi tidak ada Nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Udah. Jadi Islam yang tinggi. Sementara orang musyrik, orang kafir, tuh, ini ya'lu, ini ya'lu. Oke, kita mulai dari sababun nuzulnya. Ini bukan sababun nuzul. Kenapa ini? Tidak, ini masuk dalam pemahaman nanti. Baik, kita sama-sama sudah lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, apabila, jaa, datang, Nasrullah,
kemenangan dari Allah. Pertolongan. Nasrullah, pertolongan. Wal fathu baru kemudian kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini namanya kalau dalam bahasa usul fiqh atau bahasa tafsir, ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Kalau nasrullah artinya umum, semua pertolongan, semua bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kalimat an-nasr. Jadi kemenangan kecil, besar, luas, sempit, menyeluruh atau parsial, itu semuanya bagian dari nasrullah, pertolongan Allah. Jadi pertolongan ini luas, meliputi apa saja. Selama itu adalah bagian dari pertolongan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal fathu artinya kemenangan. Nah, para ulama itu mengartikan kemenangan di sini adalah kemenangan atas kota Makkah, fathu Makkah. Nah, makanya tadi para ulama tafsir mengatakan, jadi surat ini terkait dengan fathu Makkah. Makanya mereka lebih memenangkan, lebih mengumumkan bahwasanya surat ini turun sebelum fathu Makkah. Artinya sebuah busyra, sebuah kabar gembira. Jadi mereka lebih mengunggulkan, lebih menguatkan ini turun sebelum fathu Makkah. Kenapa? Di situ ada wal fathu dan kemenangan itu warga ulama sepakat itu adalah fathu Makkah, terbukanya kota Makkah. Kenapa kota Makkah ini spesial? Karena ini adalah pusatnya. Karena Makkah ini adalah senternya. Makkah ini ibaratnya ibu kota orang-orang Arab. Kenapa seperti itu? Kenapa dibilang senter, ibu kota? Karena semua orang Arab itu melakukan yang namanya ibadah haji maupun umroh. Jadi yang menyatukan orang Arab itu adalah karena di Makkah di situ ada Ka'bah, ada Masjidil Haram. Mereka haji di situ semua, dari Yaman, dari Irak, dari mana-mana semuanya haji ke situ. Ketika Makkah sudah dikuasai, udah tenang Islam. Artinya sudah menetap ya, kokoh gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi sekali lagi ini mudhaf dari mudhaf menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Jadi nasr itu umum, fathah itu khusus. Dan kemudian satu sisi ini adalah busyra. Satu sisi adalah busyra, kabar gembira. Jadi Rasulullah SAW itu selalu diberi kabar gembira oleh Allah. Busyra. Makanya kita ada selawatan di busyra. Kabar gembira buat kita. Nilnal muna wa falhana. Apa bahasanya? Zadan. Terus ya, jadi busyra. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering mendapatkan busyra. Jadi inna ma'al usri yusra.
Jadi kalau antum lagi sedih ya, lagi ada masalah, maka husnudzon sama Allah. Kayaknya bakal datang Bush. Yang penting antum on the track ya. Bukan sedih karena apa namanya kesalahan kita. Gitu. Artinya kita melakukan sesuatu baik, kok tidak sesuai dengan harapan kita, maka berharaplah busra dari Allah. Inna ma'al usri yusra. Dan Nabi SAW menjalani dakwahnya dari umur 40 tahun, dari tahun 1 Hijriah kalau dihitung pakai kalender, sampai menjalan di Mekah itu 13 tahun, ditambah 8 berarti 21 tahun. Panjang ya? Panjang itu. Perhitungan bisnis itu lumayan panjang, 21 tahun. Jadi panjang sekali. Artinya jatuh bangun ini kemudian ada busra. Nah, ini busra yang sangat-sangat besar bagi Rasulullah SAW, bagi Islam dan bagi umat Islam. Jadi sebagai seorang Muslim harus yakin akan datang busra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Nabi apa ke kita semua? Basyiru wala tunaffiru. Buat orang senang, jangan buat orang lari. Jadi senang. Makanya antum ya berusaha untuk senang. Jadi senangkan orang, tapi juga antum juga berusaha menyenangkan diri sendiri. Yang positif loh ya, yang positif. Jadi basyir itu tidak hanya kepada orang lain. Ini pemahaman dari hadis itu gitu. Jadi basyir itu juga kepada diri kita sendiri supaya kita jadi orang optimis. Ya, itu namanya tidak memberikan busra kepada diri kita sendiri. Makanya kalau dalam ilmu pendidikan itu revolusi pendidikan, ada bukunya khusus itu. Ada kabar gembira, rayakan. Nah, rayakan artinya tunjukkan syukur kita kepada Allah. Jadi alhamdulillah, jangan suka putus asa. La tayasu mir rawhil la yasu mir rawhil illa qaumun kafirun. Ya, itu begitu ya. Sahih? Jadi tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kalau orang Muslim harus optimis, harus husnudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ayat ini adalah busyra. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan suka putus asa. Harus punya husnudzon kepada Allah. Hari ini antum sulit. Di belakang kesulitan ada kemudahan. Sedih. Di balik kesedihan ada kesenangan. Berenang ke tepian. Berakit-rakit dulu ya. Berakit-rakit dulu, berenang ke tepian. Dan bikin rakit kan susah. Harus nebang bambu. Habis nebang bambu di halusin buat tali dari bambu, ya kan? Tali ikat, potong-potong ikat. Kemudian itu baru alatnya, ya kan? Belum nyebrangnya, bisa jadi ada buaya, bisa jadi ada ular, bisa jadi ada hiu. Nah, masa di sungai ada hiu? Coba nih. Buru-buru ikannya. Ya intinya yang memangsa, yang mengganggu itu kan ular, buaya. Kemudian setelah rakit jadi jalan, angin lah ya, bisa jadi angin. Jadi di sungai atau di danau tiba-tiba ada angin kan? Untuk nyebrang itu bisa. Artinya banyak kesulitan, banyak rintangan. Tapi kemudian kita selesai berenang ke udah dekat, renang sampai.
itu peribahasa yang penuh makna itu. Jadi artinya orang kalau ingin dapat busra, ya harus lelah dulu, bukan leha-leha. Halo? Ingat ya? Harus usaha dulu, jangan putus asa. Jangan suka jadi orang yang gampang menyerah. Ini motivasi buat saya juga ya. Jangan gampang menyerah. Nggak ada di dunia nggak bisa itu. Yang ada apa? Kita nggak mau nyoba. Atau kita nggak mau usaha. Pengennya dapat mudah. Dapat dengan mudah, dapat hasilnya langsung. Kemarin saya baru ngomong sama anak-anak. Orang zaman sekarang pengennya dapat banyak, ya nggak? Terus kemudian cepat, ya kan? Instan. Terus pengennya nggak keluar. Iya, nggak formal boleh. Nggak keluar keringet, nggak pakai usaha. Duduk-duduk duit datang. Duduk-duduk jadi pinter. Duduk-duduk sukses. Artinya begitu. Tapi ada buku berbahaya itu. Saya punya bukunya. Warna yang merah. Malas tapi kaya. Malas tapi kaya. Tapi aku belum baca bukunya. Syaratnya orang malas jadi kaya itu ada syaratnya. Tetap aja, ternyata jalannya juga sama aja. Semuanya perlu usaha. Ya, jadi anak-anak generasi Gen Z ini antum ditembak terus nih. Pengennya cepat punya duit, pengen sukses, duit banyak, pengennya mudah, cepat, ingin dapat banyak, tapi nggak mau usaha. Ingat yang namanya meja ini prosesnya gimana? Meja ini loh, dirakit. Apakah ditebang langsung serut jadi meja? Ya. Potong-potong gitu ya. Dihaluskan atau halusnya setelah jadi apa? Sebelum sudah jadi kotak begini terus kemudian kosong dipalu, dipaku. Itulah kehidupan sebenarnya, ya. Jadi Nabi SAW sampai di sini jangan semata-mata dapat busranya, dibalik busra itu apa? Gitu ya. Karena jadi Nabi dapat busra ini enggak leha-leha. Penuh dengan pengorbanan, perasaan. Bagaimana Nabi harus menahan, bersabar. Pamannya meninggal, apalagi ya? Istrinya meninggal, duitnya habis untuk dakwah. Kurang apa? Khadijah itu orang paling kaya. Dia termasuk orang kaya di Makkah. Itu habis buat apa? Buat dakwah. Jadi kalau ingin ikut Nabi, nikahi janda tua ya. Umur 40 atau 25. Jangan ya? Boleh lah. Boleh. Janda kaya, cantik, anak 2. Nggak beranak. Ya, kalau perlu nggak beranak, jangan. Tanda nggak subur nanti kalau janda 40 kok nggak punya anak. Ya, kalau ini lahan ada kemungkinan suburnya. Kemudian hartanya dipakai untuk dakwah, bukan untuk nikmati sendiri. Bukan boy, dapat janda, punya telingan terus bergaya gitu ya. Itu kan justru bagaimana harta istri ini bisa bermanfaat. Nabi itu orang kaya juga, istrinya lebih kaya. Tapi semuanya dipakai untuk aktivitas da'awiyah, ansyitah da'awiyah.
Dan tentunya ketika berdakwah jadi Nabi jatuh banget, sakit, sedih. Ada namanya Amr Ghuzni. Kapan itu? Ketika pamannya meninggal, Abu Thalib. Ketika istrinya dulu apa pamannya dulu? Paman dulu ya. Saya lupa saya. Intinya dua penopang dakwah beliau yang menjaga dakwah beliau. Ini. Gitu ya. Jadi ayat ini atau surat ini adalah busyra. Tapi yang kita harus pahami, busyra ini muncul, datang, hadir bukan dari alam kosong. Setelah apa? Setelah perjuangan panjang yang membutuhkan nafas yang panjang. Ngelus dada. Namanya orang kayak gitu kan, ngelus dada. Napasnya harus panjang, perjuangannya harus panjang. Jadi sekali lagi, ini adalah busyra. Sekali lagi, busyra selalu di belakangnya ada usaha, ada perjuangan, ada pengorbanan, tadhiyah. Baik, ini sisi keduanya. Sisi ketiganya, sisi apa? Kemukjizatan. Jadi Nabi SAW di situ ditunjukkan bagaimana Nabi bisa melihat ke depan itu seperti ini loh. Maka akan terbuka, akan terjadi Fathu Makkah. Ini namanya mukjizat. Bayangkan Nabi yang kecil begitu, artinya kelompoknya itu hanya di Madinah saja, yang kecil itu, kemudian dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang Badui, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tapi punya Nabi. Nah, itu mukjizat. Tapi kembali lagi, mukjizat tadi apa? Setelah melewati berbagai macam perjuangan itu. Ini mukjizat. Jadi kalau pakai kata manusia susah. Kenapa? Orang Arab itu orang yang paling susah dibentuk sampai sekarang. Pokoknya kalau Arab udah benar, udah jahiliyah tuh. Orang Arab itu paling gampang diajak perangan. Sampai sekarang kan, perang. Ya kan? Suriah perang, tapi alhamdulillah kemudian damai sekarang. Yaman perang sama siapa? Oh, perang saudara ya. Syiah sama Sunni. Walaupun ini yang perang adalah orang di atas, para elit. Memang dari dulu para elit sih. Elit diikuti oleh pelaku. Jadi orang Arab yang susah diatur ini. Itu kenapa para sejarah itu mengatakan begini. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutusnya ke orang Arab? Bukan orang Jawa, bukan orang Lombok, bukan orang Padang, bukan orang Kalimantan, Dayak ya. Tapi diutus ke orang Arab. Katanya ya. Karena orang Arab itu susah diatur. Makanya Nabi SAW ketika diberitakan kepada Kaisar Persia itu bagaimana susahnya orang Arab tidak. Karena mereka inginnya klan. Kabilah. Semata-mata itu saja. Yang penting bagaimana kabilah saja. Jadi terjadi perang terus itu. Nabi kan pernah dengar kata perang Hijaz. Baca sirahnya perang Hijaz. Itu perang. Yang pasti satu benar, satu tidak benar. Nabi itu perang masalahnya. Ya, makanya ketika Nabi SAW kemudian bisa menyatukan orang-orang Arab itu,
dalam Islam itu sebuah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi ketika mengatakan al-fathu, ini memberitakan sesuatu yang akan datang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Berapa sisi tadi kita lihat? Sisi keempat terakhir, sisi keempat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang namanya kemenangan itu berasal dari Allah. Ayatnya banyak kan ya? Wa man nasru illa min indillah. Di Al-Anfal ada juga itu. Jadi kemenangan itu tidak datang kecuali dari Allah. Ingat-ingat itu. Benar. Sembuh tapi tidur. Semuanya dengan ngantuk. Jadi lupa, sekuannya lupa. Ya, jadi apa yang terakhir? Kemenangan itu dari Allah. Artinya apa? Sebenarnya menang kalah itu biasa. Gitu ya. Artinya umat Islam itu kadang kalah, kadang menang. Jadi yang menang kalah. Dalam perang apa umat Islam kalah? Perang Uhud ya. Tapi nggak boleh kemudian jatuh. Harus menang. Makanya kemenangan itu. Memang sekali-kali orang Islam itu jatuhin. Karena terlena. Jadi orang itu supaya sadar tapi dijatuhin. Naik, sadar. Jatuhin. Akhirnya apa? Lalu menghadap Allah, mohon kepada Allah. Kami kemarin salah ya Allah. Akhirnya mengevaluasi. Akhirnya menilai, mempertimbangkan apa-apa. Maksudnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi kemenangan itu dari Allah. Bukan karena pribadi kita. Supaya apa? Supaya orang itu tidak sombong. Jadi kalah nggak down, menang tidak sombong. Makanya di sini disebutkan kepada Allah, idza jaa nasrullah. Jadi kalau antum jaya, antum pandai, antum sukses, ingat Allah. Jangan saya mulai gitu kan? Tidak. Jadi ingat Allah. Saya ganteng, Allah yang punya. Nah, ketika jelek jangan down. Saya jelek begini. Nggak ada perempuan yang datang, nggak ada yang tertarik. Jangan down. Sekarang tuh banyak laki-laki jelek, kesini laki cantik. Beruang, ya? Karena beruang. Ya nggak? Beruang ya. Antum perhatian orang-orang kota wisata. Beruang, cantik. Ya nggak? Tapi ternyata suaminya beruang biasa. Artinya secara penampilan itu biasa. Dipikir ajudannya gitu kan? Ternyata suaminya. Dipikir supirnya, ternyata suaminya. Kenapa sih perempuan ini? Mau perempuan begitu. Kelemahannya di situ. Mau yang ganteng, apa yang kaya? Pasti dia pilih yang Berarti materialistis banget. iya, kebanyakan. Kalau laki apa? Nggak apa-apa, nggak kaya. Yang penting cantik. Karena dia punya duit sendiri, gampang itu. Cocok ya. Yang jelek pengen dapat yang cantik, yang cantik pengen dapat yang kaya. Oke, makanya jangan down, gitu ya. Jangan merasa rendah diri. Jangan apa namanya, non confident.
Jangan tidak percaya diri. Harus percaya diri, harus sikoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, ini bagian keempat ya. Jadi Nasrullah, namanya kemenangan, ya, pertolongan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخل أي أبصرت الناس من العرب وغيرهم يدخلون في دين الله الذي بعثك به جماعات. Ya, engkau lihat manusia masuk Islam ke agama Allah afwaja, jamaah. Maka sering diartikan berbondong-bondong, jamaah. Faujan ba'da faujin, gelombang demi gelombang. Ba'da an kanu fi badil amri yadkhuluna wahidan wahidan wathnain. Awalnya satu orang masuk, dua orang masuk, tiga orang masuk, langsung satu kali. Kenapa? Karena yang masuk Islam para kepala suku, orang-orang penting. Biasa kalau udah orang pentingnya tertarik, yang pengikutnya itu mikir, dia aja masuk Islam, masa saya enggak? Nah, ini kabilah ini masuk Islam, masa saya enggak? Jadi akhirnya nanti bermacam-macam masuk Islamnya, betul-betul datang dari hatinya. Ada juga yang masuk Islam karena ini lebih aman ini, artinya mencari aman, mencari pokoknya dapat nikmat gitu aja, yang sifatnya dunia. Tapi yang pasti kemudian orang-orang banyak yang masuk Islam. Itu nanti ketahuan kapan itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat. Itu ketahuan tuh, mulai ada yang murtad, yang bayar zakat, macam-macam. Artinya mereka masuk Islam bukan karena Allah, walaupun tidak semua ya, ada yang seperti itu. Dulu bayar zakat, sekarang nggak boleh. Dulu patuh kepada Nabi, karena Nabi sudah meninggal. Nah, buat apa kita patuh? Akhirnya diselesaikan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu 2 tahunan itu hanya untuk mengamankan, untuk meluruskan, untuk memenangkan. Itu kalau tapi yang pasti di sini waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini bagian dari efek Fathu Makkah. Kemudian An-Nas di sini adalah orang-orang Arab tentunya. Kenapa? Itu namanya bahasanya menyebutkan sesuatu yang umum padahal adalah khusus. An-Nas di sini untuk saat itu adalah orang-orang Arab dan sekitar. Alif lam. Iya, alif lam. Ya waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ini kemenangan yang betul-betul nyata, yang kemudian nampak ya di hadapan mata Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam pandangan mata mereka semua, orang-orang masuk Islam. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, berarti fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan
mintalah ampun kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwab. Sebenarnya Allah itu Maha menerima taubat. Ayat idza futihat Makkah wa intashara al-Islam fashkurillah 'ala ni'ami bis-salati lahu wa bitanzihi 'an kulli ma la yaliqu bihi wa an yakhlifa wa'dahu alladhi wa'adaka bihi bin nasr wa qurnil hamda bit-tasbih ay ijma' bainahum. Ya. Jadi perintahnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Jadi ketika dapat kemenangan ini, ketika dapat Fathu Makkah, perintah Allah dua. Fasabbih bihamdika. Jadi tasbih dicampur dengan hamdalah. Tasbih dipadu dengan hamdalah. Kenapa? Ini tahu. Lima. Lain. Karena kenapa tasbih dipadu dengan hamdalah? Ini tahu. Biasanya gabung subhanallah, alhamdulillah. Itu pokoknya pasangan yang ideal. Tambahan Ada tasbih, ada hamdalah. karena mengisi di antara langit dan bumi. Karena mengisi Di antara langit dan bumi. Pahala. pahalanya. Subhanallah, alhamdulillah, Al-Ani Baik sama wal ard. ma baina as-samai wal ardi. Oke, yang lain? Pertanyaannya kenapa bisa menemui langit dan bumi? Kenapa tasbih dan hamdalah selalu dipadu? Wah, keren kan bahasa Inggrisnya? Di mana? Orang Mesir le, orang Mesir. Jadi bahaya ya, karena memenuhi langit dan bumi. Karena tasbih itu penyucian. Penyucian artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib. Tidak mungkin Allah Maha kurang, tidak mungkin Allah Maha aib. Enggak ada aib-aibnya, enggak ada kurang itu namanya tasbih, tanzih. Kalau hamdalah itu menisbatkan yang baik-baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini paduan. Jadi yang subhanallah itu menafikan. Kalau yang hamdalah menetapkan. Ingat-ingat ini ya. Jadi subhanallah itu menafikan yang buruk-buruk dari Allah. Yang tidak baik dari Allah. Allah tidak adil, Allah zalim, Allah itu dinafikan semua. Allah tidak tahu, Allah tidak kuasa, Allah tidak berkehendak, itu hilang semua. Hilang semua. Dinafikan semua. Nah, kemudian disematkan. Dan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Allah layak dapat pujian dari semua makhluknya, dari alam semesta ini. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Allah Maha melihat semuanya. Allah Maha apalagi? Banyak ya. Nikmat itu dari Allah. Kalau antum jatuh, jangan menyalahkan Allah, salahkan diri sendiri. Gitu ya. Nah, ini ibarat seperti la ilaha illallah. La ilaha itu tasbih. Paham nggak kan? Kenapa? La ilaha itu menafikan. Nol. Nihil. Nonsen. Nonsen atau nonsen? Kosong. Nol. Betul nol. Sifat. Zero. Dan illallah menetap. Kecuali Allah. Jadi yang pertama itu hilangkan. Nafikan. Nolkan. Illallah menetap. Illallah. Nah, makanya
Kalau la ilaha ibarat seperti tasbih, illallah ibarat seperti hamd. Makanya subhanallah walhamdulillah ini selalu bersama. Kalau misalnya satu disebut, ya misalnya tasbih saja, ya, tasbih saja, intinya mengandung ya hamba. Jadi kalau subhanallah, waktu baca subhanallah, dalamnya terkandung alhamdulillah. Makanya tadi mengulangi dan lengkap itu. Begitu juga kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Ya kan? Tasbih dan hamdan. Uzur. Karena itu tasbih dan hamdan. Maka perintah Allah di sini apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Artinya kalau antum menang, ingat Allah. Harus muji Allah. Ketika antum kalah, jangan nafikan Allah. Ya Allah nggak hadir. Kan bayangan antum kalau orang Islam harus menang terus kan? Kalau orang Islam harus kaya semua gitu kan? Iya nggak? Maunya begitu kan? Maunya. Orang Islam tuh ganteng semua gitu. Nggak ada yang jelek, nggak bisa. Ya. Jadi makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan maka pujilah Allah. Plus kemudian wastaghfir. Yang pertama tasbih hamdalah. Disusul istighfar. Kenapa sudah menang kok malah istighfar? Sudah sukses malah istighfar. Kenapa? Dia tidak merasa, Hah? dan merasa bangga bisa. Ya, karena bisa jadi ketika kita melakukan proses untuk menang, proses untuk sukses, kadang-kadang ada yang salah dari ini. Dalam prosesnya kadang-kadang ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak sempurna. Maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya istighfarnya untuk yang lalu dan mohon ampun untuk yang akan datang. Astagfirullah. Walaupun kemudian istighfarnya terus-terusan, terus dilakukan. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirullah. Watlub aidan minallahi al-maghfirata laka tawadhu'an lillah. Kenapa kita istighfar? Dalam rangka tawadhu. Kenapa kita tawadhu? Harus tahu diri. Supaya kita tidak membesarkan. Tidak kayak tadi saya gitu. Supaya tidak begitu. Jadi ini bagian tawadhu. Jadi rendah hati itu kayak begini. Menang. Enggak kemudian merajalela gitu ya. Wastiksaran li amalika, dan untuk menunjukkan istiksar ya, rendahnya amal kita, kurangnya amal kita. Wa ta'liman li ummatika, sebagai pelajaran juga buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala is'alhu al-maghfirata liman tabi'aka minal mu'minin maka min qalaqi wal khawfi la ta'khudhu nasr. Ya, istighfar untuk orang-orang mukmin. Dan bisa jadi ya, orang perang itu sempurna semua nggak? Belum tentu. Tapi berkat mayoritas orang-orang yang baik, yang kurang-kurang itu tentu. Kalau orang perang itu berani semua, apa yang takut? Niatnya suci semua atau ada yang macam-macam? Makanya istighfar. Jadi istighfar untuk diri sendiri dan juga istighfar untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau ada yang salah, ayo kembali.
Kadang orang kan nggak percaya ketika belum menang. Ketika menang baru saya harus istir. Karena bisa seudon dengan Nabi atau dalam konteks kita sekarang seudon dengan pemimpin. Ini sih. Kadang kita maki-maki, kita marah-marah, kita gosipi. Nah, maka istighfar semua kesan-kesan itu kemudian tutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Tawwab, Maha menerima taubat. Bagi Reza jadi saya berapi-api begini. Nah, innahu kana Tawwaba. Maha menerima taubat. Kasihnya Allah kepada kita itu begitu. Rahmahnya Allah kepada kita itu begitu. Orang salah, maaf, ampun. Nah, sebagai penutup hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Masallah Rasulullah SAW, tidaklah Nabi SAW salatan ba'da an nazalat alaihi surata ba'da an nazalat suratu idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu subhana rabbina wa bihamdika Allahumma ighfirli." Wa anha qalat kana Rasulullah SAW yukthir an yaqula fi ruku'i wa sujudi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwal Quran. Kembali kepada Quran. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, bukan istighfar itu dikumpulkan Nabi dalam rukuk dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma satu, rabbana wa bihamdika dua, Allahumma ighfirli. Jadi ini di akhir ayat ini. Inilah yang kemudian orang-orang Salafi itu bilang baca sujud rukuk ya ini. Padahal tidak ada sujud. Memang ini baca Nabi di akhir ayat ini. Ya, harus mencoba juga ya. Harus merasakan juga. Begitu. Ya. Apa? Subhanallahil a'la, subhanallahil azim terus. Sekali-kali kita pakai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa? Kali-kali coba ya. Coba diulang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, insyaallah mengatakan Nabi sallallahu setelah turunnya surat An-Nasr, beliau selalu membaca tasbih ini, tahmid dan salawat ini di rukuk maupun sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. 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 Yata'awwal Quran, mentakwili Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran. Jadi perintah Allah itu kadang-kadang ya, pengamalannya ya dengan ini ya. Namanya takwil. Namanya takwil. Di takwil itu ada firman, ada perintah, kemudian diamalkan. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lebih pendek. Kurang apa?
Kurang Allahumma saja. Oke, selesai surat An-Nas. Oh, tinggal satu tadi. Yang kisah apa namanya tadi? Umar dengan Ibn Abbas. Nah, ini satu masih langsung. Kisahnya itu adalah jadi Umar bin Khattab itu nenteng Ibn Abbas. Ibn Abbas di bawah dalam rapat Dewan Syuro. Karena di sini rapat pengurus. Jadi anak kecil ditenteng dibawa ke acara rapat Dewan Syuro. Orang lihat, sahabat-sahabat senior itu lihat. Umar tahu, pasti kalian tanya-tanya kan, kenapa anak kecil kok saya bawa ke majelis ini? Dan kemudian Umar nanya, menurut kalian surat yang saya baca ini atau surat An-Nasr ini pemahaman seperti apa? Kemudian mereka, oh itu surat menunjukkan bahwasanya Allah akan berikan pertolongan yang spesial. Kemudian terjadi Fathu Makkah, kemudian orang banyak masuk Islam. Kemudian Allah berkata tasbih, tahmid dan ya itu sesuai ya. Itu sesuai dengan ayat-ayatnya tadi. Kemudian Umar berkata, Ibn Abbas, mataku, apa yang kamu katakan? Kayak anak sekarang kata-katanya dong. Iya. Oh iya Reza. Bisnya kalau bahasa anak hari ini. Nah kata-kata ini tuh. Artinya pendapatmu bagaimana Ibn Abbas? Maka Ibn Abbas mengatakan surat ini adalah menjelaskan tentang dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masalah sendiri, wih seperti itu. Kenapa? Kau sudah datang pertolongan Allah yang begitu luas dan Fathu Makkah, Makkah terbuka, orang banyak masuk Islam. Itu menunjukkan apa? Berarti tugas Nabi sudah hampir selesai, sudah mau turun. Nah, artinya tugas Nabi sudah mau selesai. Kalau sudah selesai, ya, sudah mau selesai. Kemudian semua nangis, sahabat nangis. Itulah hebatnya Abdullah bin Abbas, anak-anak, tapi memiliki pemahaman di balik satu surah. Nah, nanti kalau membaca dulu dan tafsir, tafsir Isyari. Tafsir Isyari, artinya bisa menangkap isyarat dari satu surah. Isyarat dari satu ayat. Tafsir Isyari. Tafsir yang pertama adalah tafsir riwayat, ada tafsir Di mana? Banyak. Tafsir banyak. ya, Tafsir Fathur Razi. itu kitab itu. Kitab tafsir, artinya metode tafsir. Kitab tafsir bil riwayat, bil dirayah, bil isyarat. Biasanya tafsir isyarat itu yang melewati tafsir riwayat, isyarat. Nah yang terakhir, kita masih ada penjelasannya. Kenapa didahulukan tasbih, tahmid, dan istighfar? Tasbih, tahmid, istighfar. Nah, ini biasanya orang-orang kayak misalnya sudah bilang presiden,
ada presiden yang dia yakin ini orangnya baik begini. Ketika kalah, ya kalah. Berarti kemarin doa-doa kita kemana? Nah, gitu. Ya enggak? Itu udah didoain sama Pak Yai ini. Jangan Pak Yai ini nggak benar juga nih. Itu orang yang kesimpulan. Tadi kembali menang kalah itu Allah yang tentukan, bukan kita. Sahihana, Allah apa yang tentukan, bukan. Kemarin orang pada suka Prabowo, sekarang malah suka. Yang dulunya nggak pilih Prabowo. Kemarin ketemu sama pendukung Anies. Oh, kalau Anies jadi presiden kayaknya belum tentu pakai laut. Bisa ditahan. Itu kan parcok semua itu. Tahu parcok nggak? Para pasukan coklat. Yang bermain ke militer dan militer. pokoknya aparat lah. Aparat coklat. Kalau khusus polisi. Karena yang meresmikan pagar laut itu polisi. Kapolri. Terus ya. Iya, Bogor. Iya. Jadi subhanallah, alhamdulillah itu terkait dengan Allah. Istighfar terkait dengan diri. Wallahu ta'ala a'lam. Dan anda kelihatan apa saya bilang ini akwal jadi kamar ya. Sekarang akwal dengan al-mudhaf. Bisa sampai ada Pak. Paling kalau nggak siang malam. Tugas sih. Wow. Terusnya makan nasi aja ada yang Cemilan. namanya Kalau beli ada. Biasanya nasi aja sih. nggak pernah bubian. Oke, mulai ya. Ahwalu bina'il mudhari. Halaman 29. Ahwalu bina'i al-mudhari. Ya, jadi binanya fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari secara asal adalah mufrad ya. Artinya ini i'rab.
Tapi ada ya membeli. Kapan itu? Kita bahas di sini. Jadi fi'il mudhari itu aslinya mu'rab. Asli dari fi'il mudhari adalah mu'rab. Baru kemudian menjadi mabni kalau dalam kasus tertentu. Dia akan kita bahas. Jadi ahwal bina'il mudhari itu amthilatu. Kelihatan gimana tadi? Ya, amthilatu. Al-amthilatu la astami anna nasihata. Apa artinya? La astami anna tidak Loh, mendengar. tidak Mendengar lam di sini lam pendek bukan lam panjang. sangat banyak. Hah? Apa makna itu? Sungguh, Sungguh sungguh saya mendengarkan nasihat. saya akan mendengarkan nasihat. La astami'anna an-nasihata. La astami'anna an-nasihata. Aslinya apa? Astami'u. Ya kan? Astami'u. Nanti kalau perubahannya irobnya apa? Ada dhamma, ada fathah, ada sukun. Namanya irob ya. Berubah-ubah. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa sukun. Tapi ada satu kondisi di mana dia harus mabni. Kapan itu? Contohnya dimasukin lam, tapi yang inti di belakang ya. Ditambahin lam ya. Menjadi la'a. La'as dari anna. Contohnya apa ya? Non taukid sakila. Non taukid ganda. Kalau ganda namanya sakila. Kalau depan ini tanda lam tadi. Namanya lam taukid atau lam tidak. La astami'u. Sungguh betul-betul saya akan mendengarkan an-nasihata. Jadi kalau artinya begini, astami'u ya. Kalau nanti ketemu lam astami'a. Nah, gitu. Jadi fathah. Kalau lam jadi lam astami', artinya ainnya di dhamma, fathah bisa itulah namanya Tapi kalau mabni ini di ujungnya ada apa ini? Yang pokok di sini ya. Dia di Jadi mabni al fath. Contoh kedua, La yadhhabanna al-ghilman. ya. Sungguh telah pergi. Telah Sungguh dia pergi. sungguh betul-betul Dia telah pergi. siapa yang pergi? Al-ghilman. Siapa Hilman? Pemuda. Anak-anak. Anak-anak. Jadi kalau belum punya anak jangan kasih nama Hilman ya. Jadi anak-anak terus. Anak-anak. Anak-anakan terus. Bahaya ya. Jadi kayak anak-anak bukannya main dulu. Udah umur 30 tahun masih main-main. Main boneka-bonekaan. Bahaya itu. Keterbelakangan akal. Ya anak terus jadi anak terus juga terbelakangan. Lanjut. Rakam salasah. Ala tastarihan ya sa'idu. Ala tastarihan ya sa'idu. Ala Tidakkah kamu membeli oh, tastari istirahat. tastarihan ya.
Tidakkah kamu Awalnya apa? Tastarihu. Nah, ini bedanya apa? Nah, tetap dua ya. Tastarihu. 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 Ini kemungkinan apa? Tastariha atau tastarih. Syukur kan? Namanya i'rab. Tapi ketika bertemu dengan non taukid, cuma di sini non taukidnya khafifah. Khafifah lagi. Tastarihan. Tastarihan. Sifat ha. Artinya dia mabni alal fathhi. Nah, ini ringan ini. Kenapa? Cuma sukun saja namanya. Kalau ini non berat, tasdid, maka disebut sakilah. Kalau yang ini khafifah. Kenapa? Ringan, tidak pakai tasdid, cuma sukun. Mustamir. ala tarhaman hadzal miskin? Apakah kamu Ya, biasanya diganti jadi tidakkah. tidakkah Tidakkah. Jadi kahnya itu singkatan dari apakah. Tidakkah engkau rahimah, mengasihi ya, mengasihi orang-orang miskin? satu aja, satu orang miskin. Orang miskin ini, Orang miskin ini yang banyak cuma satu banyak. Orang miskin ini, kalau ini, tidakkah engkau apa? Menyayangi, mengasihi orang miskin. Tambahin betul-betul, sungguh-sungguh. tidakkah kamu sungguh-sungguh mengasihi orang miskin ini? Oke ya. Sudah tarhaman, mirip tastarihan. Lanjut, rakam khamsah. At-talibatu yastami'na nasihat. Ya. Para murid itu Murid apa ini? perempuan. Ya. Para murid perempuan itu Siswi-siswi itu. sungguh telah mendengarkan nasihat. Nah, ini bukan non taukid. Jadi jangan dikatakan sungguh-sungguh. Mereka Ya, mereka. mendengarkan nasihat. Para siswi itu mendengarkan nasihat. Memang harus sungguh-sungguh sih. Tapi secara lafziahnya tidak muncul di sini. Jadi ini bukan non taukid, tapi non jamak niswah. Jadi yastami'u. Ini kan begini kan? Ketika bersama dengan non jamak niswah, jadi Sami'na. Nah. Di sini di dom, di sini su. Kemungkinannya kan fathah sukun. Kalau ketika bertemu dengan non jamak niswah ini, maka dia selalu sukun. Yastami'. Yatabarra'na. Yatakallam. Nah, ingat ya, bawahnya pendek. Kalau panjang bahaya. Gimana kalau panjang? Aneh seperti itu. Yastami'na, nggak ada yastami'na. Kalau film mati mungkin. Bisa jadi yastami'una. Oke ya. Jadi siswi-siswi itu mendengarkan nasihat. Lanjut. An-nisa'u An-nisa'u yadhabun. Artinya Reza perempuan. ya, para perempuan itu Para yadhabun. perempuan itu telah
Bisa. Wanita-wanita itu pada pergi. Kamu bisa makan? Ala tastarihna ya fatayat. Ya. Ala tastarihna. Ala tastarihna ya fatayat. Ya, ini terakhir ya. Bedanya apa? Kalau ini yastamina berarti ini lo. Kalau yang tastarihna ini tastarihna. Kemudian tas tarikh ini menjadi sebuah cuma bedanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر yang pasti nonnya sama non sama niswa. Misalnya kalau mudorek perempuan itu pakai tanya. Mudorek perempuan. Iya, perempuan. Kalau dulu kan Cetak kan. iya, dulu juga. Ini jamaknya pakai ya gitu. Itu dulu juga. Iya. Oke ya. Nah, kalau paketan jadi hadir. Yang mana? Ya. Benar kan itu? Iya, kalau perempuan yang goib, tapi ya mungkin karena cukup dengan enak ya takul. ya. Kalau satu orang takulan Kan hunna ini jamak ini. ya, yang dua tadi guna, sekarang antunnya 78 kan antunnya, ya kan? Ya. Ala tastarihna ya fatayat, tidakkah kalian istirahat wahai para Gadis. gadis? Semangat ya, nggak ngantuk dia. Bilang gadis malah gitu. Reza, bener gadis mulanya Reza. Itu namanya normal. Kalau antum enggak senang, normal. Alhamdulillah. Segala puji bagi. Lanjut. Ala tarhamna hadzal miskin. Tidakkah kamu perempuan kalian ini para perempuan mengasihi orang-orang miskin ini? Ala tarhamna hadzal miskin. Ala tarhamna, tidakkah kalian wanita mengasihi orang miskin ini? Insyaallah nanti kita sambung di pintu sebuah bukaan. Oke, kami bina aja. Bina al-af'al, bina'i af'ali al-mudhari, ahwal bina'i al-mudhari. Akhirnya di kata majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhali. Ingat yaumul Jumat, bulan Syawal, berani beramal sebaik minimal kuat, alhamdulillah menghindari puasa. Ternyata puasa Daud ya. Udah berapa tahun puasa Daud? 3 tahun kan? Enggak. Pas di sini tuh. Cuma kadang batal di pertengahan, bolong lagi. Mas tahu? Batal. Yang penting kita sudah niat puasa puasa Daud itu puasa yang saya dicintai oleh Allah. Ini apa beli? Pas bulanan apa jadi minggu? Apa? Pas bulanan. Jadi